sebenarnya lebih ke happy mommy, happy baby. Ibu itu harus Happy yang baby pertama. ya. Iya, itu pun berlaku nggak cuma ke baby, ke anak, ke Semua suami, dan anak. ke situasi rumah. Topik kita malam ini adalah happy baby, happy mommy. Kenapa kita pilih topik ini? Karena kita sering dapat curhatan dari para customer-nya Mbak Bipo. Itu kalau para bunda-bunda itu yang apalagi yang barusan masih hamil, masih dapat anak pertama, itu sering banget kayak misalnya kayak baby blues gitu ya, bingung gitu, anaknya nangis, dia cranky sendiri, dia bingung sendiri, terus masih menyesuaikan apa ya, Kehidupan. pengalaman barunya sebagai seorang ibu. Benar. Nah, di dia kan alhamdulillah dikaruniai 5 anak. Terus selalu ngelihat di story-nya dia kayaknya sabar banget ya dengan 5 anak itu. Kelihatannya di kamera ya dia. Insya Allah sama kok di kamera sama off Sama, kamera. iya. Iya, Okay. makanya harus diperjelas lagi. Oh, itu jangan-jangan cuman di kamera aja, tapi beneran dia beneran sabar banget gitu. Nah, makanya pengen tahu nih dari dia gimana sih tipsnya biar tetap hubungan kelekatan emosi dia bareng anak-anak itu gimana gitu. Oke. Pertama pas aku awal nikah sama Mas Hanung gitu kan, aku tuh masih teringat sekali gitu loh bagaimana pola asuh orang tua aku, gimana dengan mama sama papa gitu kan. Jadi mama sama papaku tuh punya 7 orang anak. Aku udah pernah cerita kita bersaudara bertujuh. Mama papa sibuk sebagai ya sebagai orang tua yang bekerja harus menghidupi 7 anak, itu bukan hal yang mudah di Jakarta gitu kan. Nah terus akhirnya kita dekat sama mama papa, kita dekat tapi kita tidak terbiasa untuk mengungkapkan perasaan. Jadi kita dekat tapi kayaknya mau bilang love you mom, aku sayang mama, aku sayang papa, kita mau peluk mereka tuh rasanya kayak sungkan, kayak nggak terbiasa seperti itu gitu kan. Banyak lah emang aku lihat juga teman-temanku kayak gengsi buat menyatakan cinta sama orang tuanya, buat apa gitu-gitu kan. Nah terus aku pengen ketika aku nanti punya anak, aku nggak pengen jadi nggak pengen anak-anakku sungkan untuk menyatakan cintanya, untuk mengungkapkan ekspresinya. Karena kadang-kadang aku udah perasaan, ih pengen meluk deh mama, pengen meluk papa gitu. Cuman kayak kok malu ya, kok gengsi ya, kayak nggak terbiasa dengan seperti itu. Mungkin kalau mama masih terbiasa, tapi kalau sama papa ya karena mungkin papa cowok apa gitu kan, jadi papa sibuk kerja, ke kita pun kita tahu dia care, tapi ketika untuk mengungkapkan perasaan agak gengsi gitu kan. Aku tidak mau itu terjadi sama anak-anakku juga. Aku pengen anak-anakku tumbuh menjadi pribadi orang yang gini, orang tua mereka harus menjadi tempat ternyaman mereka untuk mengungkapkan perasaan, sehingga ketika mereka tumbuh menjadi remaja sampai mereka dewasa, mereka terbiasa curhat sama kita. Mereka kalau ada masalah akan lari ke kita sebagai orang tua. Itu yang aku tanemin sama Mas Hanung. Nah, jadi bagaimana aku menjadi orang tua sekarang punya bonding yang baik dengan anak, itu belajar dari pengalaman apa yang udah aku alamin dengan orang tuaku. Jadi aku bilang sama Mas Hanung, ntar kita punya anak, apa yang baik dari papa mamahmu ambil terapin ke anak kita, apa yang baik dari papa mamaku aku terapin. Apa yang kita rasa jadi kurangnya orang tua kita dulu yang kita dapatkan, harus itu kita perbaiki, dan ke anak kita harus kita berikan yang beda gitu kan. Ya udah, akhirnya aku membiasakan anak-anakku untuk kita saling peluk, kita saling mengutarakan perasaan. Anak-anakku aku biasakan tuh deket sama abinya juga, karena kan biasanya kalau sama bapak selintas aja. Aku pengen mereka sebelum tidur mereka peluk abinya, ababianya, bilang I love you, terus apa gitu. Jadi emang aku terapin sekarang, dan aku ke anak boleh tanya ke anak-anakku, aku nggak pernah main tangan sama sekali. Aku nggak pernah nyubit, aku nggak pernah mukul, aku nggak pernah apa. Kalau aku lagi kesel banget gitu, sebagai orang tua kalau lagi kesel banget tuh ada pikiran di hati, ya Allah gue rasa pengen mukul dia banget, aku sebel banget, aduh pengen nyubit gitu kan. Itu baru aku alamin. Aku kenapa aku ngomong baru ini, aku baru kejadian kemarin, aku lagi kesel banget sama Kala, dikasih tahu nggak ngerti. Itu tuh di kepala sama di tangan tuh rasanya kayak, ya Allah gue pengen nyubit dia, gitu. Itu ada perasaan gitu. Tapi ketika ada perasaan gitu, aku bilang, aku langsung ingetin ke hati, ketika aku nyubit dia, aku menyakiti dia secara mental, secara fisik,
Ini akan terekam sama anak sampai dia dewasa. Ketika kita main tangan, itu akan terekam sama anak. Mungkin kita sebagai orang tua emosinya hilang, kita cubit atau kita pukul gitu kan, udah keselnya hilang karena sudah tersalurkan. Tapi tidak dengan anak kita. Itu terekam. Oh, gue pernah cubit sama ibu gue, sakit apa gitu. Jadi aku melawan diri sendiri. Jadi boni-boni seperti itu sih. Jadi kedekatan aku sama anak-anak, pertama aku terbiasa mengutarakan perasaan. Terus yang kedua, aku terbiasa mengingat ketika apa yang mau aku lakukan, apa yang mau aku ucapkan, ini akan terekam. Lu mau nggak ini terekam sama anak sehingga sampai mereka besar? Apa yang mau direkam? Yang baiknya atau yang buruknya gitu. Nah, Bia, kan tadi kan Bia tadi kita nih, kadang ada perasaan lagi gemes banget. Nah, itu gimana sih Bia kontrolnya? Akhirnya kan, tapi kan dia memang cuman, aduh gemes banget, tapi bisa nahan tuh. Gimana caranya bisa tetap bisa nahan kayak gitu loh? Gini, yang tadi aku bilang, aku tuh sangat belajar dari pengalaman gitu. Jadi aku sama mama papaku kan ya, aku sama mereka sampai aku 22 tahun sampai aku nikah gitu kan. Sekarang kalau aku diem ditanya momen apa yang diingat gitu kan, misalnya pas lagi nggak sepaham sama mama papa, aku tuh inget waktu aku SD kelas 6 kelas 2 apa kelas 3, aku sekolah nggak mau rambutnya diikat. Itu tuh oh mama dicubitnya sakitnya luar biasa. Aku masih inget momennya, aku masih inget aku nangisnya, gimana aku marahnya, gimana mama nyubit akunya di titik mana, itu aku masih inget. Terus kalau tanya momen apa lagi inget, justru yang nggak tahu kenapa banyak momen-momen yang part-part kayak gitu tuh terekamnya luar biasa. Padahal kan mungkin saat itu ya aku tahu mamaku sayang sama aku, mungkin dia kayak kelepasan emosinya apa segala macam. Tapi itu sampai aku sekarang usia 33 tahun itu semua terekam. Aku masih ingat setiap momennya, aku masih ingat sakitnya masih apa. Aku nggak mau itu terjadi sama anak-anakku. Jadi setiap aku lagi gemes, aku langsung ingat Saskia, apa yang lagi kamu mau lakuin ini akan terekam sama anak kamu sampai anak kamu dewasa nanti. Mau nggak momen ini terekam? Mau nggak momen ini terekam gitu. Jadi setiap mau ngelakuin, tadi aku ngomong, ingat mau nggak terekam? Gue nggak mau. Oke, tahan aja. Karena aku nanya mama ingat nggak waktu ya kelas gini, mama pernah gini-gini? Enggak, masa sih? Ya Allah, nak, maafin mama ya, gitu. Mama minta maaf. Nggak apa-apa, mau udah lewat lama. Cuman mau tau nggak sih, kerekam tau nggak sih, gitu. Jadi kita yang dewasa melepaskan emosi, lupa setelah emosinya tersalurkan, tapi tidak dengan anak yang menerima penyaluran emosi tersebut. Jadi ya kita harus jadi orang tua yang cerdas gitu loh. Kita jadi apa yang kita lakuin ini lagi kita tanam buat anak kita sehingga anak kita tua nanti. Jadi yang mau ditanemin hal seperti apa. Jadi itu yang membuat aku tiap mau ini ingat Saskia mau direkam gak nih, mau direkam. Aku pengennya anakku merekam momen-momen dia adalah sahabatku, pembimbing aku, pendidik aku, mendidik aku dengan penuh kesabaran, kelembutan, sehingga ketika aku tua nanti mereka merawat aku dengan apa yang aku lakukan saat ini. Kalau aku yang ngeselin pas aku tua, misalnya ya pasti kan orang tua kembali kayak anak kecil kan. Ketika aku lagi ngeselin pas tua, mereka akan ingat dia tidak pernah nyubit aku, dia nggak pernah mukul aku, dia nggak pernah marah-marah sama aku. Jadi aku nggak mau gituin dia pas dia tua gitu. Aku pengennya gitu. Oke. Kalau ini dia, jadi ya kalau mamanya pas lagi gemes banget, selalu langsung ngeremnya balikin ke diri kita sendiri berarti ya. Oke, kalau mamanya kayak gitu, aku nggak pinginnya aku juga nanti anak-anak merasakan seperti aku saat waktu kecil dulu. Jadi gitu ya, Benar. dia ya, benar ya. Benar banget. Nah, yang maksudnya aktivitasnya dia. Jadi umpamanya nih, kalau mamanya lagi gemes, dia nyingkir dulu atau terus dia ngapain? Nah, itu step-stepnya itu loh dia. Oke, Rasulullah udah ngajarin kan ketika kamu marah, kamu lagi berdiri, duduklah. Ketika kamu lagi duduk, tiduran. Ketika lagi rebahan, uduklah gitu. Jadi karena emang ketika kita lagi kesel kan itu udah setan yang ganggu gitu kan. Jadi kalau lagi diri duduk, aduh belum hilang, gue masih kesel, masuk ke kamar, tiduran rebahan sebentar. Keselnya nggak hilang, uduk. Habis uduk, kalau emang lagi nggak waktunya sholat, nggak apa, penolong aku tuh coklat. Jadi aku tahu mood boosterku. Setiap orang mood boosternya beda. Aku mood boosternya coklat. Jadi ketika aku kesel luar biasa, aku akan anak-anak aku minggir dulu, aku ke dapur, aku ambil coklat, aku masuk kamar, itu aku tiduran, aku wudhu atau enggak aku makan coklat. Moodnya udah bagus, baru aku temuin mereka lagi. Atau enggak kadang-kadang dengerin lagu yang aku suka sebentar gitu, 2 menit, 3 menit, baru ketemuin mereka lagi. Jadi temukan apa yang bisa ngebangkitin mood kamu. Oke, Kak, berarti tapi kan memang moodnya setiap ibu itu kan pasti beda-beda ya. Jadi harus tahu bener moodnya kita itu good feelingnya tuh seperti apa gitu ya. Gitu ya dia ya. Ya, bener banget. Ya.
Nah, dia ini kalau Mas udah gede gitu kan biasanya kita gampang ya ngasih taunya karena bisa diajak komunikasi langsung. Iya. Nah, untuk yang ibu baru nih dia kan baby itu seringnya lebih Iya. komunikasinya hanya dengan cara menangis. Nah, kalau mamanya udah digendongin lama terus habis itu ditaruh langsung bangun lagi gitu contohnya ya. Kebanyakan sih curcolnya kayak gitu. Iya Akhirnya benar. Aku pun. iya, akhirnya si ibunya, aduh capek banget, langsung udah kayaknya udah langsung kering-kering sendiri. Sebenarnya si anaknya tuh pengennya tuh memang pengen dekatan si ibunya, cuman kan Betul. gak, si ibu kan butuh waktu untuk istirahat juga. Akhirnya ini kan adaptasi yang baru nih ya. Nah, dia ada tips nggak gitu? Karena ini kan terjadi di umumnya ibu-ibu nih gitu, ibu-ibu baru Benar. apalagi. Nggak baru juga kok. Aku kemarin pas udah melahirkan anak yang kelima, si Kama aja pun aku sempat di titik seperti itu. Oh ya, Begadang. Ya pas sudah mulai masuk bulan kedua, mau masuk bulan kedua, aku pernah cerita di sini gak sih? Yang tengah malam tidurnya aku gendong si Kama terus gini. Saking gak tidurnya kan, ya kan tidurnya ngaco banget ya. Itu normal, semua ibu baru melahirkan tuh sampai 2 bulan tuh tidur pasti ngaco. Itu sambil aku gendong bayinya gini, nangis mulu. Ini apa aku lempar kali ya? Gitu loh. Serius, aku baby blues. Ini aku lempar aja kali ya biar dia diem. Terus astagfirullahaladzim, masa gue lempar. Itu jam 1 pagi atau jam 2 pagi. Terus masih nangis. Terus aku ngeliat kanan kiri ada bantal. Apa aku tutup bantal ya mukanya? Terus aku diem, astagfirullahaladzim. Gue mikir apa lagi? Itu jadi sorry, saking kurang tidurnya, ada pikiran-pikiran serem kayak begitu tuh ada banget gitu kan. Nah, ketika udah kayak gitu, pentingnya yang namanya support system. Pertama suami gitu kan. Alhamdulillah aku ada suami yang udah standby. Jadi besok pagi aku cerita sama Mas Sanuk, Bih, kenapa? Tahu nggak sih, masa tadi malam aku berpikir mau lempar si Kama. Terus aku kepikiran masa mau nutup mukanya pakai bantal. Karena dia nangis terus. Mas Sanung langsung ngambil bayinya. Silahkan kamu tidur 2 atau 3 jam. Jangan pikirin bayinya. Udah dibawa keluar. Gitu. Jadi ya mungkin aku beruntung. Tapi di luar sana pasti ada ibu-ibu juga yang emang suaminya lagi nggak bisa standby nemenin. Atau jarak jauh gitu kan. Ya, selagi bisa ketika melahirkan, baru melahirkan ada orang tua dekat kita, ada mertua, ada adik, ada kakak, atau ada mbak di rumah yang bisa dimintain tolong. Jangan sungkan untuk meminta tolong sama mereka untuk bantu kita, karena yang namanya ibu baru melahirkan itu 1-2 bulan pertama kita butuh adaptasi yang luar biasa. Tapi gimana nih buat ibu-ibu yang emang bener-bener nggak suami lagi kerja, mertua nggak ada lagi tinggal jauh di luar kota gitu kan. Nah, itu kita harus komunikasi dengan baik dengan orang terdekat, walaupun nggak satu rumah, tetap harus ada tempat curhat, tempat ngeluarin perasaan, itu penting banget sih. oke. Karena ini ya Bia ya, kalau ini kan topiknya happy mommy, happy baby ya. Dibalik pun sama aja, jadi bukan happy baby dulu baru happy mommy atau happy mommy dulu atau baru happy baby. Happy mommy dan happy baby, jadi harus Benar. harus harus barengan gitu. Harus, Karena enggak apalagi sih, tapi kalau buat aku, Mbak, sebenarnya lebih ke happy mommy, happy baby. Ibu itu harus yang dulu pertama. ya, Iya, itu pun berlaku nggak cuma ke baby, ke anak, ke suami, semua dan anak. ke situasi rumah. Jadi ketika istri, si ibu ini, karena buat aku ibu ini, perempuan ini adalah jantungnya rumah tangga. Ketika kita happy, kita bisa sabar, kita apa, ngadepin suami, ngadepin anak, ngadepin orang kerja di rumah, itu suasana rumah akan enak banget. Tapi ketika si ibu moodnya udah jelek, itu pengaruhnya kemana-mana. Dia akan marah-marah sama anak, ke suami dibetein, orang kerja di rumah jadi gak nyaman. Jadi buat aku, buat para perempuan, aku baru menyadari ini ketika aku punya anak keempat, punya ke Bre kemarin. Selama aku melahirkan dari Sibil sampai Bre, 8 tahun, aku cuman mikir, hidup aku sebagai seorang ibu dan anak, prioritasku suami, anak, suami, anak. Jadi aku pikirin gimana ngurusin suami sama ngurusin anak. Aku sampai lupa untuk mengurus diriku sendiri. Karena buat aku, udahlah nggak penting aku main sama teman, nggak penting aku me time gitu kan. Udah aku ini aja. Sampai tiba pas sudah melahirkan Bre, mungkin karena anaknya udah 4, aku udah lebih santai, aku udah bisa kabur-kabur dikit nih, tinggal Bre, tinggal ASI perah, atau udah 6 bulan ke atas sudah bisa aku tinggal-tinggal. Akhirnya aku sempat kabur gitu, getaway sama cewek-cewek. Kita bikin girls trip. Kita pergi 3 hari 2 malam. Baru gitu tiba-tiba kayak, aku pikir kayak gue nggak mungkin nih bisa ninggalin anak, tapi ternyata ninggalin anak 3 hari 2 malam untuk punya waktu dengan diriku sendiri. Nggak ada tuh ngurusin anak kecil, cuman aku dan teman-temanku menjadi diriku sendiri tanpa gembolan kanan kiri. Itu happy-nya luar biasa. Pas aku pulang, energiku banyak banget ngadepin anak-anak, beda apa segala macam. Aku bilang, oh ternyata aku butuh me time ya. Ternyata aku tetap harus
punya waktu untuk diriku sendiri, untuk menjadi Zaskia, bukan menjadi Bia, bukan menjadi istrinya Hanung, bukan menjadi ibunya anak-anak. Aku untuk diriku sendiri. Itu pengaruhnya besar sekali. Sayangnya aku baru menyadari itu ketika aku udah punya anak keempat. Jadi aku kayak 8 tahun tuh hidupnya kayak agak boring, kayak nggak segitunya. Akhirnya aku mulai olahraga. Jadi dalam sehari aku ngambil 2 jam waktu untuk aku olahraga. Aku ke tempat olahraga, ketemu sama teman-teman, aku fitness lah, aku apa segala macam. Abis gitu pulang ke rumah aku happy lagi. Gitu, beda. Akhirnya nambah anak kan? Karena aku lebih happy. Nggak, Mas Anu ngelewat gitu, terus aku jadi nggak fokus. Jadi beda. Mas Anu sempat bilang, kok aura kamu beda ya, apa segala macam gitu. Kok kamu lebih fresh? Aku ngelihat kamu ubah semuanya. Oke, berarti pertama harus tahu waktu me time-nya. Tadi ada pertanyaan nih dia, gimana sih dia ngatur jam tidurnya si baby dan dia? Terlebih yang masih benar-benar baby 2 bulan. Bener. Baby itu sebenarnya jam tidur kita bisa lihat dari kandungan. Ketika si bayi ini banyak nendang-nendang malam, udah jaminan sebulan pertama dia bangun jam tidurnya pagi begadang gitu. Ya. Begitu. Karena si Bre itu di perut tuh dia baru bangun pagi. Pas lahir dia nggak pernah bangun malam. Selalu pules dari jam 11 pagi sampai jam 5 subuh. Sampai asiku bengkak-bengkak dan gak kebangun nyusup. Pules aja tidurnya enak banget. Enak sih. Cuman kan asi kita bengkak gitu kan. Pas Kama, ya Tuhan. Siang tidur, sore tidur, malam bangun begadang. Ngaco. Cuman gini, emang membangun pola tidurnya baby itu gak mudah. Tapi nanti biasanya lama-lama dengan kebiasaan setelah dia udah 2 bulan, dia baru bisa mulai ngikutin pola kita. Jadi bulan ke-1, bulan kedua, aku mencoba ngatur pola tidurnya. Kalau malam waktunya aku gelapin, aku ke kamar, AC apa. Tapi kalau pagi, siang, sore aku bawa keluar tempat yang terang, yang nggak ada AC-nya, yang mungkin dia akan gerah gitu kan. Akhirnya dia akan tidurnya nggak nyaman, jadi banyak bangun. Pas malam bener-bener aku buat nyaman, aku bikin sepi, aku bikin nyaman lah buat tidur, itu bisa pules. Jadi emang situasi tempat dia tidurnya itu, dan siang itu situasinya dibikin ramai, dibikin apa, itu akan pengaruh buat bayinya. Tapi kita harus menyadari bayi butuh jam tidur yang sangat tinggi. Karena perkembangan otak dan lain-lainnya tuh lagi nih. Jadi ibu-ibu pelajarin, jangan berarti bayinya gue bangunin terus biar malamnya begadang. Biar malamnya pules gitu. Jadi pagi seharian diajak bangun gitu, diajak main. Jangan juga. Karena bayi baru lahir itu dia waktu bangunnya itu cukup 3 atau 2 jam. Itu ada waktunya. Kalian harus lihat. Jangan sampai bayi kita kurang tidur sehingga perkembangan otak dan tubuhnya nggak maksimal. Ya. Ini ya, ada pertanyaan nyambung nih Bia. Nggak mudah kan jadi ibu yang baru melahirkan, makanya suka banyak yang kena baby blues syndrome. Ya, makanya apa itu kita bicarain. Soalnya ya itu yang tadi dia bilang ya. Tadi berarti harus happy mami dulu, baru semua keluarga yang ada di rumah ikutan happy semua. Bukan hanya anaknya, tapi suami juga kena happy karena happy mami. Benar ya Bia ya? Benar, dan punya komunitas itu penting sekali. Jadi pas aku ngerasain yang namanya aku sempat baby blues itu gitu kan, aku baru menyadari bahwa kan kadang-kadang kalau nonton berita ada ibu ngapain bayinya, terus kita sampai nggak masuk akal, itu bayi diapain? Ada ya kan sering dengar berita-berita serem kan. Tapi pas aku mengalami baby blues, ngalamin sendiri, aku kayak ternyata mungkin banget ya orang mengalami baby blues sampai yang serem kayak gitu. Aku dengan situasi keluarga yang ada suami yang nge-support, ada mbak juga yang bantuin, megang anak, terus misalnya dengan kondisi keuanganku yang baik gitu kan, aku aja bisa ngalamin baby blues dan sempat kepikiran agak gila, nih apa gue lempar bayinya, apa aku tutup mukanya pakai bantal. Gimana orang yang misalnya nggak ada support, nggak ada suami yang di sampingnya bisa bantu ngurus anak, nggak ada mbaknya, kondisi keuangan yang kepepet, yang buat makan aja sulit, pasti akan lebih stres lagi, stresnya lebih tinggi ketika baby blues. Mungkin aja dia melakukan hal-hal gila yang lainnya yang setan lewat ini ngelakuin. Maka itu pentingnya komunitas. Sekarang udah banyak komunitas ibu-ibu. Ketika ada yang dirasakan kita sebagai seorang ibu, sharing. Keluarin apa yang kamu rasain. Aku capek banget, apa segala macam. Ada tempat cerita. Ada teman cerita. Terus dengarkan cerita kisah dari ibu yang lain. Untuk menguatkan kita. Itu penting banget. Jadi please buat para ibu baru yang masih kehilangan arah, nih ikut seminar, dengerin kayak gini-gini, terus punya komunitas, punya teman ngobrol, itu menjadi penting sangat. Kalau tadi dia ngomongin komunitas atau teman ngobrol, ada rekomendasi nggak komunitas yang seperti apa gitu, terus atau Bambi nggak bikin komunitas ibu-ibu sekalian ya? Coming soon kayaknya. Ayo bikin, ayo bikin. Ya, Iya, karena kan buat aku gini, ini karena Bambi ini kan
udah menjadi wadah ya, tempat kita untuk, tempat aku ya, tapi ibu-ibu lain juga pasti banyak mau beli perlengkapan bayi di situ ada, perlengkapan ibu juga ada, pernak-pernik kecil-kecil ada. Jadi kayaknya ketika ada urusan bayi, aku tuh akan inget Bambi gitu loh. Jadi akan lebih baik kalau menjadi one stop shopping paket lengkap sekalian bikin komunitas. Dan di Bambi juga kan aku lihat sering banget ngadain live ngobrol entah sama pakar apa, sama dokter apa, sama apa gitu, sama psikolog gitu kan. Jadi buat aku please Bambi. Nah tapi untuk sementara Bambi on progress bikin komunitas, cie aku todong ya. Ada komunitas buat menyusui. Misalnya kamu ada problem dengan menyusui, karena kita pikir menyusui itu gampang, tapi ternyata enggak. Banyak orang yang ya kan nggak mudah ternyata menyusui. Itu ada Aini Asi. Ada Aini Asi. Terus komunitas ibu-ibu banyak banget sih di Instagram, cek deh. Banyak banget. Aku nggak bisa nyebutin satu-satu karena saking banyaknya. Jadi cari aja komunitas ibu menyusui, komunitas ibu dengan ini itu banyak banget. Oke. Atau ini nggak, selain ada komunitas, dia teman ngobrol favorit untuk curahin kan ibu apa para wanita itu senengannya itu curhat gitu kan ya. Dia teman curhat penting nggak ya, teman curhat buat dia dan siapa gitu? Teman curhat penting banget, cuman kalau kita udah berumah tangga kita harus berhati-hati juga kalau curhat kan. Tapi emang aku curhat kalau nggak sama Mas Hanung, karena gini, aku curhat sama orang yang bisa memberikan solusi gitu. Aku jarang banget curhat sama orang teman yang jauh di sana yang aku tahu dia nggak akan bisa menjadi solusi dari curhatan aku. Jadi biasanya aku curhat kalau nggak sama Mas Hanung, sama Mbak di rumah. Mbak di rumah tuh udah kayak sahabatku, ada Mbak Siti, ada Mbak Diana gitu kan. Mereka nggak cuma sekedar bantu, tapi mereka adalah sahabat aku. Mereka yang paling tahu apa yang aku rasain, apa yang aku alamin. Terus sama mama sama kakakku kata Tasya. Jadi 5 orang itu adalah tempat curhatku karena ketika aku curhat mereka bisa memberikan solusi. Mas Anu aku curhat soal ini, dia bisa bantu apa, Mbak bisa bantu apa, kakakku, mamaku gitu-gitu. Oke, memang berarti penting banget sebenarnya juga punya teman curhat selain komunitas. Memang komunitas penting banget, terlebih kayak sekarang. Dan pentingnya teman curhat, karena kadang kan kita rasanya tuh cuma pingin ngeluarin aja. Sebenarnya udah tahu nih solusinya apa, sebenarnya udah tahu, udah paham. Kita tuh cuman pingin didengerin aja. Aku tuh kondisiku tuh lagi sekarang kayak gini nih gitu. Cuman pingin orang tuh paham kondisi kita saat ngerti itu. Dong. Makanya sering lihat orang curhat di medsos kan. Iya. Biasanya kalau happy mommy itu kan hormon bahagianya itu tersalur ke asinya lancar gitu. Bener oksitosinnya jadi bagus, asi lancar. Jadi saya sempat tanya-tanya sama dokter yang tanya-tanya gimana sih asinya biar lancar. 1, ibu harus bahagia. Itu aja. Tanpa asi booster, itu asi booster yang paling paling jitu itu adalah gimana caranya ibu menjadi ibu yang bahagia. Nah makanya itu kita sharing ini biar semua para ibu di yang lagi nonton ini, yang followernya Bambi Post itu biar bisa selalu happy, bukan hanya buat dirinya tapi bisa buat sekeluarga di rumah. Efek juga ini ke teman-teman ya. Iya. Jadi emang yang tadi aku bilang soal ASI booster gitu kan. Tadi kan Mbak Tika bilang soal ASI booster, karena buat aku gini, aku setelah udah menyusui anak selama sekarang masuk tahun ke-9 gitu kan, ASI booster apapun nggak akan work kalau pikiran kita tuh mikir, aduh asiku dikit kayak nggak akan cukup. Mau minum ASI booster yang semahal apapun, mau makan daun katuk seberapa kilo pun juga nggak akan ngaruh. Tapi kalau kalian punya mindset yang bagus, kamu happy, terus kamu berpikir, nih aku minum air putih aja, asiku akan berlimpah, akan banyak. Karena semua itu tergantung mindsetnya kita. Karena kan Allah juga udah ngasih kata rahasia, aku seperti sangkaan hambaku. Aku itu kan maksudnya Allah, tapi Allah itu kan yang memberikan segalanya. Jadi ketika kita berpikir, asiku banyak nih, Allah ngasih banyak banget, insya Allah ya akan banyak. Karena aku pribadi udah ngerasain itu. Mau ASI booster apapun, kalau pikiranku nggak happy, pikiranku nggak yakin dengan itu, ya nggak akan jadi apa-apa. Satu pertanyaan terakhir nih. Kan banyak banget tadi kita udah bahas tentang baby blues ya. Dan dia sempat juga
kepikiran, aduh bayinya nangis terus sampai pingin ada yang pingin sampai ngelempar apa bukan lempar ya, bikin pakai bantal kayak gitu. Serius, Nah, iya. iya. Untuk yang para ibu-ibu di sana yang udah punya apa baby bluesnya, mungkin ini aku udah kena baby blues nih. Dia ada tips nggak? Ada saran nggak? Kalau namanya sudah terjadi baby blues sekarang gitu. Apa yang harus dilakuin? Iya, apa yang bisa harus dilakuin? Oke, kemarin pas aku dapet baby blues, pertama yang aku lakuin pertama adalah tidur. Aku minta tolong dengan amat sangat teramat ke suamiku, ke orang rumah, tolong aku butuh tidur 2 jam aja tanpa terganggu. Karena ketika kita udah baby blues, berarti kita udah dapat kelelahan yang sangat luar biasa. Jadi minta tolong. Kalau nggak di rumah nggak ada suami, nggak ada orang tua, nggak ada adik, nggak ada kakak, nggak ada mbak, ke tetangga atau nggak ke sahabat terdekat kamu. Kalau perlu datangnya ke rumah sahabat, cuman gue numpang tidur 2 jam aja, tolong pegangin bayi gue. Gitu. Jadi jangan sungkan untuk minta tolong sama orang lain. Itu pertama. Ntar ketika udah seperti itu, ya jadi terus apa namanya berkomunikasi dengan support system kita di kanan kiri. Apa yang curhat, apa yang kita rasain, terus cari hal apa yang bisa bikin kita happy untuk perbaikin mood kita lagi. Karena yang namanya baby blues pertama itu, dan yang kedua, ketika kamu menyadari kamu kena baby blues, itu satu keuntungan yang luar biasa. Jadi buru-buru cari solusinya. Karena banyak orang juga yang ngalamin baby blues nggak ngerasain bahwa enggak baby blues, aku fine aja, aku baik aja. Itu yang bahaya. Dia tetap ngejalanin gitu aja sampai akhirnya dia yang stres, ntar bayinya atau orang rumahnya yang akan jadi kena imbasnya gitu. Tidur, cuman butuh tidur. Emang aku mau tanya, apa wish kamu Saskia sekarang ini? Aku pengen tidur 6 jam aja, nggak kepotong apapun. Aku bisa balik kanan kiri dengan luas, kasurku bisa lega. Karena sampai detik ini aku belum mengalami itu, Mbak. Aku masih sejam sekali bangun. Iya. Berapa jadwal tidurnya kamu gimana, Bia? Sekarang udah mulai baik. Jadi kalau malam-malam kebangun tuh cuman jam 12, ya terakhir jam 10, jam 12, jam 3 sama jam 5-an gitu. Pokoknya atau enggak jam 4. Pokoknya dia selalu bangunin aku subuh sih. Jadi malam itu bangunnya udah 3 kali. Tapi ntar kalau udah 3 kali kebangun kan, kalau bayi bisa aja abis nyusu langsung tidur. Kalau kan mesti gantiin popok, mesti sendawain dia dulu. Ntar tiba-tiba bre ini tukang mimpi. Jadi kalau malam suka tiba-tiba wah nangis. Atau enggak si Bill tukang ngigo. Jadi kerjanya dia malam-malam ngobrol. Lagi tidur tuh iya nggak gitu gini-gini, dan bisa bangun dan jalan ngigonya. Jadi malam aku tuh sangat meriah, Mbak. Jadi malam aku, waktuku tidur agak enak itu baru jam 8:30 pas anak-anak sekolah online, 8:30 sampai jam 10 itu baru jam tidurku yang bener-bener kasur lega, nggak diganggu kanan kiri, semua megangin anak. Jadi itu baru jam tidurku. Kenapa? Bener-bener dinikmati lah. Dinikmatin. Jadi ya harus cari jam tidur terganggu sama siapapun. Ya aku ya jam segitu, 2 jam nggak terganggu. Gila, gimana aja udah mewah ya jadi ibu ya. Iya. tapi meskipun riweh, tapi alhamdulillah banget loh kita alhamdulillah dia udah dikasih alhamdulillah 5 anak, saya alhamdulillah udah dikasih 2 anak, karena masih banyak di luar sana yang masih berjuang pengen punya anak. Makanya kalau udah punya anak harus bener-bener dinikmati, bener ya Bia ya? Bener, karena anak ini gini, gak lama loh kita ngurusin anak. Nanti anak umur nggak usah nunggu 17 tahun mereka udah punya hidup sendiri. Anak 12 tahun aja tuh mereka udah narik dirinya, udah asik dengan kehidupannya sendiri. 17 tahun mereka udah sibuk dengan main sama temennya di luar rumah. 20 tahunan mereka udah punya hidupnya sendiri gitu kan. Jadi waktu kita diriwehin sama anak itu sangat sedikit sekali gitu. Jadi ini adalah momen-momen yang kita nggak akan bisa minta balik lagi momen seperti ini. Jadi ketika lagi riweh, lagi capek, lagi stres, langsung ingat ini cuma sebentar loh, nyusuin. Capek, riweh, begadang, apa segala macam, nyusuin itu di Islam kan kita disarankan 2 tahun. 2 tahun, sedangkan Rasulullah usianya 63 tahun. Rasulullah minta sama Allah untuk umatnya usianya tidak jauh dari baginda Rasulullah, 63 tahun. Dari 63 tahun, cuma 2 tahun waktu kita yang akan diganggu sama anak buat repot nyusuin. Nggak sampai 10% ya. Sedikit banget waktu kita digangguin sama anak. Jadi jangan ngeluh, jangan stres. Jadi tiap capek stres, 2 tahun ini nggak akan sampai, ini nggak 10% dari kehidupan anak saya. Nikmatin dan bersyukur aja. Ketika capek syukurin, kita bisa menikmati masa ini gitu.
Nah, itu tadi live kita bareng Zaskia Diameka atau yang biasa kita panggil Bia. Semoga bermanfaat ya live kita malam ini. Oke, kalau gitu sampai jumpa untuk next selanjutnya. Assalamualaikum.